Iman itu Bapak Ibu harus terdengar, sedangkan kasih harus terlihat. Kasih kalau nggak kelihatan, itu namanya ngomong doang. I love you, but I don't do anything to you or anything for you. Aku cinta padamu, tapi tidak melakukan sesuatu. Baik kepadamu atau untukmu. Saya nggak percaya, kasih itu jangan terdengar saja, kasih itu harus kelihatan. Tapi iman harus terdengar. Kami datang masuk hadirat Tuhan dalam segala keadaan, namun kami tahu waktu kami diutus dari sini, kami akan penuh dengan pengharapan baru. Kau tidak pernah memberi kami pengharapan palsu. Dalam kerajaan-Mu, di dalam duniamu, ada iman, pengharapan, dan kasih ya Tuhan. Kami terima ketiganya lewat firman yang hendak dibagikan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom semua. Wow. Katakan kanan kirinya, welcome home. Silakan duduk. Ibadah yang sekarang kita akan bicara tentang kebiasaan-kebiasaan rohani yang baik. Mari kita baca sama-sama surat Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu pasal yang pertama, ayat 3 sampai 8. Judul di Alkitab kita, ucapan syukur dan doa. Mari kita baca bersama-sama ya, hanya 5 ayat saja, 3, 2, 1. Kami selalu, belum, kita tunggu. Ya oke. 1, 2, 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dia juga yang telah menyatakan kepada kamu, memikasimu dalam roh. Katakan amin. Kebiasaan-kebiasaan rohani yang baik saya mau tunjukkan dari kehidupan Paulus dan kawan-kawan. Kita harus punya kebiasaan-kebiasaan itu, kita harus latih. Sedia payung sebelum hujan, jangan nanti kalau butuh baru mau. Kebiasaan-kebiasaan yang baik ini bisa menolongmu di saat-saat susah nanti. Dan juga bisa menjagamu di saat-saat hidupmu diberkati. Karena itu disiplin rohani itu penting sekali. Penting sekali untuk kita dimuridkan. Pemuridan itu di musim reguler. Jangan hanya di musim istimewa. Digembalakan, jangan hanya jadi jemaat biasa. Paulus adalah seorang rasul Injil. Kemana-mana dia rintis dan tanam gereja, termasuk di sebuah kota kecil, bukan kota kecil juga, tetapi bukan kota terbesar dan juga bukan kota yang paling signifikan. Sebuah kota di provinsi Asia namanya Kolose. Ada satu lagi gereja yang jauh lebih signifikan. Itu di kota Efesus. Tidak ada yang namanya gereja besar, gereja kecil kalau kita mau ikut Tuhan. Tuhan akan memperbesar kapasitas kita kalau kita mau dibentuk oleh rohnya. Dan waktu Roh Kudus membentuk kita, hal pertama yang akan dia lakukan dalam diri kita adalah menciptakan kebiasaan-kebiasaan rohani. Karena Allah adalah roh. Kalau kita tidak punya kebiasaan rohani, sulit mengikuti Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan rohani itu harus terbentuk di dalam diri Anda dan saya. Kita lihat langsung ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, saya ulangi, kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur adalah sebuah kebiasaan rohani. Kelihatannya apa sih? Hanya mengucap syukur doang? Jangan pernah menganggap ini kebiasaan yang cupu atau yang lemah. Mengucap syukur itu bisa membuat seseorang tidak jatuh sakit. Mengucap syukur bisa memberi kekuatan baru ketika kita sedang di dalam sebuah persoalan. Ketika kita berada di dalam tekanan. Mengucap syukur itu bisa rilis, bisa melepaskan sebuah zat rohani namanya
damai sejahtera yang melampaui akal budi. Mengucap syukur membantu kita untuk terus melihat Tuhan. Dan tidak lose that vision, tidak pernah kita kehilangan visi itu di dalam hidup kita. Mengucap syukur kelihatannya biasa. Tapi ini adalah kebiasaan Paulus dan kawan-kawan termasuk ketika mereka di dalam penjara. Dan ia mendatangkan kuasa yang luar biasa. Contohnya ketika Paulus di provinsi sebelah, di provinsi Makedonia, dia mengucap syukur dan menyanyikan himnal pada saat dia di penjara dengan rekannya yaitu Silas. Waktu mereka dibelenggu kaki dan tangan, gempa terjadi, gempa yang dari Tuhan, terbukalah seluruh pintu penjara dan runtuhlah ke tanah setiap belenggu-belenggu itu. Ucap syukur ini mengundang kuasa Allah soalnya. Ini adalah aktivitas yang harus Anda lestarikan di dalam hidup ini. Di setiap musim keadaan, jadikan mengucap syukur itu gaya hidup teratur. Sebuah spiritual habit. Mungkin kita kalau lawan katanya mengucap syukur itu bukan tidak mengucap syukur. Biasanya nggak ada jalan tengah. Orang yang hatinya tidak terlatih untuk give thanks. Biasanya mudah dihinggapi dengan gosip, kepahitan. Kecewa, menggerutu, ngomel melulu. Hal-hal yang mendukakan roh Allah dalam dirinya. Hal-hal yang akhirnya membuat berkat itu gagal. Bukan karena Tuhan gagal, tapi karena kita itu aborsi berkat-berkat itu dengan sendirinya. Bangsa Israel tidak masuk ke tanah Kanaan bukan karena dosa lain, tapi karena mereka menggerutu terus. Mengucap syukur itu membantu kita untuk tidak terbawa arus. Hati kita itu terus terbawa Kristus. Kalau kita lupa mengucap syukur, bahayanya itu bukan hanya, oh aku tidak bisa memuji Tuhan. Bahayanya bukan itu. Hidup kita cepat lambat akan masuk dalam satu jebakan namanya negativitas. Sekali hati ini negatif dan pahit, susah untuk mentas. Susah. Makanya Paulus itu punya sebuah spiritual habit. Kami selalu, bukan kadang-kadang, bukan sekali-kali, bukan kalau bisa nggak bisa, kami selalu itu always. Tidak kenal situasi, tidak kenal kondisi, tidak memandang keadaan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Mengucap syukur harus mendominasi doa kita. Selain doa itu juga minta, cari, ketok. Doa juga di dalam ada satu elemen yaitu jangan ngomong satu sisi doang. Kasih kesempatan Tuhan bicara dalam hidup kita, makanya doa yang lengkap selalu melibatkan pembacaan firman dan merenungkannya. Tapi aktivitas apa yang mendominasi kehidupan doa pribadi kita? Yaitu mengucap syukur. Di dalam doa kita secara korporat alias ibadah, apa yang dominan? Ucap syukurlah. Kita masuk itu, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan cucian. Emangnya masuk laundry. Halamannya dengan pujian, kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Aku gak bersuka karena keadaanku. Siapa sih gak punya masalah? Jangan pernah iri sama orang lain, orang itu kelihatannya gak apa-apa. Bukan orangnya gak apa-apa, orang itu tabah, semua orang punya masalah. Jangan Anda kira Anda yang paling malang. Tapi ada orang yang memang terbiasa mengutuki diri, ada orang yang terbiasa marah-marah dengan Tuhan. Tapi ada orang yang terbiasa untuk menyerahkan masalahnya ke Tuhan, dia bersyukur dulu. Bersyukur itu menyerahkan masalahmu ke Tuhan. Dengan mengakui kebesarannya, perbuatannya. Makanya itu yang paling mendominasi waktu kita ibadah adalah puji-pujian. Tapi gak berhenti di sana. Kita juga di-charge dengan firman, agar supaya kita punya pengetahuan yang benar. Mengucap syukur itu spiritual habit that you must have. Saya ajari anak-anak dari kecil, ini gaya parenting kami, saya dan istri. Saya punya style sendiri, mamanya punya style sendiri. Tapi masing-masing kita, apapun stylenya, prinsipnya sama. Ajarin anak untuk bersyukur dalam segala keadaan. Anak saya waktu masih kecil itu lucu, kalau saya ajak pergi misalnya ketemu jemaat atau ketemu siapa gitu. Mereka itu jadi tercengang.
Ini nggak dibuat-buat. Makanan keluar, mereka tepuk tangan. Enak nggak enak. Mereka nggak milih-milih mau di mana. Jadi lucu tentunya kalau mereka sudah dewasa, besar ya nggak begitulah. Mereka dulu selalu tepuk tangan. Makan selalu dihabiskan. Nggak ngeluh, nggak enak. Mau dagingnya itu daging lokal, daging internasional, mereka selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Mainan, kalau ini bagian mamanya. Kami nggak pernah minta-minta loh ya, kami harus super hati-hati. Soalnya kami kalau ketahuan butuh apa, ingin apa, karena banyak yang cinta, orang akan memberikannya. Kami tidak pernah memanfaatkan siapa-siapa. Nggak pernah ngomong sama siapa-siapa pun. Orang-orang tahu kami punya anak waktu masih kecil, mainan serba selalu datang. Itu mainan dikasih terus, saya bilang sudah cukup. Tiba-tiba ada orang lagi kasih, masa mungkin ditolak. Itu bisa jadi toko mainan. Bisa buka toko mainan, toko mini. Isinya mainan. Itu anak-anak dari kecil mamanya ajar. Kamu bersyukur dengan mainanmu. Tiap bulan kamu hanya buka satu yang baru. Dan di akhir bulan kita selalu kumpulkan ini, sumbangkan ke yatim piatu. Anak saya pertama terbelalak. Loh ini kan ini aku mau ini. Jadi orang kalau buka mainan anak kecil gitu baru sebentar main 5 menit buka lagi. Makanya itu kalau langsung ada 10 kado dibuka semua dia gak akan hargai satu pun diantaranya. Sebulan sekali doang. Satu mainan. Kamu buka. Anak saya Jeremy dikasih figur itu mainan yang bisa waktu masih kecil ya masih bisa itu loh tangannya yang bisa pokoknya bisa mainan Batman. Wah dia tunggu ini nanti dibuka akhir bulan. Waktu itu sudah dipasang di sana tinggal besok mau dibuka ditaruh di meja mamanya. Lemari di situ dikunci. Anak-anak tahu bahwa itu adalah forbidden fruit. Itu adalah pohon pengetahuan tentang yang mainan yang baik maupun yang buruk. Jangan kau buka. Di sana dia nyanyi, you're beautiful, it's true. Saya masih ada videonya, cuman saya nggak mau setel nanti di sini nanti dia malu kalau berdiri di hadapan jemaat. Ya kan waktu masih kecil, you're beautiful, it's true. Masih kecil, mainan Batman besok dibuka, dimainin sebulan, jadi mainan kesayangannya. Mamanya ajarin bersyukur itu tidak tentu melimpah. Syukur itu apapun 5 roti ikan di tangan. Didik anakmu. Meskipun jikalau Anda berkelimpahan, so what? Semua itu milik Tuhan. Punya banyak, punya sedikit, semua milik Tuhan. Kau syukuri yang sedikit jadi banyak. Yang banyak tidak kau syukuri, kau tidak punya apa-apa. Tapi kalau yang banyak kau syukuri dan kau bagi, kau tidak pernah kekurangan. Bersyukur itu gaya hidup yang harus diimplementasi, sesuatu yang harus diturunkan. Turun-temurun. Itu kebiasaan rohani. Karena itu membuat kita suatu hari bisa mensyukuri apa yang Allah beri. Dan akhirnya kita bisa mensyukuri hal-hal yang memang paling utama seperti hubungan. Sehingga antara papa mama dan anak hubungannya bukan uang, bukan barang. Dia bisa syukuri orang tuanya. Akhirnya semua nanti ya berujung orang yang bisa mensyukuri dengan benar, bahkan barang dan benda, akhirnya dia akan bisa mensyukuri waktu. Akhirnya waktu itu yang paling berbicara. Bukan benda. Hubungan kami dalam keluarga juga sama. Hubungan kami itu bahasa kasihnya adalah waktu semuanya. Kita duduk sama-sama ngobrol, udah gak perlu macam-macam. Simple aja. Just drink water. Asal kau dan aku bersama-sama, waktu. Nikmat jadi hubungan itu. Nanti kita bisa syukuri Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Christ is enough for me. Yesus cukup bagiku. Jangan-jangan kita juga dulu salah. Kita punya kebiasaan yang salah, akhirnya kita juga bisa salah didik anak cucu kita. Learn the word sufficient. Belajar satu kata namanya enough. Cukup. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Apakah orang Kolose ini semuanya malaikat? Semuanya orang-orang sempurna? Tapi Paulus waktu berdoa bagi mereka, perasaan yang dominan adalah thank you Lord for them. Ucapan syukur bagi orang-orang ini. Kalau Anda mendoakan leadermu, apakah yang mendominasi adalah keluh kesah?
Ya lain cerita kalau leadernya skandal. Leader baik, gak sempurna, tapi selalu kau cari-cari salahnya. Aneh. Balok di mata sendiri kagak lihat. Selumbar di mata orang, di otak-atik terus. Atau Anda berdoa untuk orang tua Anda. Selalu keluh kesah. Papa ini, mama ini. Padahal papa mama, orang tua baik. Papa setia sama mama, gak selingkuh. Mama juga atur rumah tangga, gak dibiar-biarkan, lalu arisan melulu. Meskipun makanan bukan selalu steakhouse, Anda bisa syukuri gak pulang ke rumah, makan 4 sehat 5 sempurna. Tempe bayam yang ada di meja itu, syukuri gak? Papa mobilnya mungkin bukan beli mobil untuk keluarga, mobil biasa. Gak seperti teman-teman mungkin, mobilnya itu wah. Bisa syukuri gak? Itu halal papa dapatkan dari keringat basah. Do you give thanks? Kalau kita punya banyak, orang gak syukuri juga bisa terbalik. Bukan berarti orang yang punya mobil lebih bagus adalah dosa. Jangan merasa bersalah kalau berkat itu sah. Karena gak ada standarnya sih. Orang yang selalu compare ke atas, dia sendiri tidak kelihatan. Dia sendiri gak kelihatan baloknya. Itu orang kalau di bawah, di Mosambik contohnya, atau di beberapa tempat-tempat yang gak ada motor, pakai HP aja. Anda bisa scroll sosial media aja. Orang di bawah yang benar-benar air bersih aja gak ada. Juga bisa hihi sama Anda. Yang fair dong, kalau orang lain kau tuntut dirimu sendiri juga dong. Ya, bahasa Chinese-nya isan, hayo isan kau. Gunung itu tinggi, ada gunung lebih tinggi, Semeru, masih ada Himalaya. Lembah, masih ada lembah lebih rendah. Ini adalah titik rendah di bumi, masih ada laut mati. Laut mati itu titik paling rendah di dunia, di bawah permukaan laut sekian meter. Jangan compare ke orang lain. Sedangkan kalau orang misalnya punya fasilitas, misalnya kalau ada orang yang gak bersyukur. Kalau gak bersyukur di titik rendah, jadi minder dan iri. Gak bersyukur di titik tinggi, jadi gaya dan sombong hati. Punya mobil, kendaraan, lebih gimana? Ya gak apa-apa, bisa. Seneng aja untuk orang, asal orang itu dapatkan dengan sah. Itu berkat Allah, susah payah tidak usah kau mengikutinya. Jangan kau buat orang lain punya berkat jadi susah. Itu bukan berkatmu, itu berkat orang lain, jangan iri. Tapi kalau orang yang mengendarai itu tidak tahu diri, dia gak bersyukur dulu. Apalagi anaknya gak dididik, lahir langsung punya segala sesuatu. Nanti dia pakai itu kebut-kebutan. Dia kira itu miliknya dia, bahkan nyawa di jalanan pun tidak berharga. Atau belum bisa menghargai, sudah dikasih facility, itu orang nanti jadi gimana? Atau bisa jadi dia membandingkan diri dengan orang-orang yang tidak seperti dia. Dan dia gaya, dia merendahkan orang lain atau look down upon people. Lu bersyukurlah. Kau bisa ngendarai ini silahkan, gak apa-apa. Tapi tidak perlu kau hina orang lain. Kalau Anda syukuri berkatmu, sekalipun berkatmu lebih dari orang lain, Anda tahu sumbernya, bukan Anda, sumbernya adalah Tuhan. Mawas dirilah, selama di atas masih ada atap yaitu langit. Dan kita masih bisa mati, belajar berkata, terima kasih Tuhan untuk berkatmu. Aku bersyukur dan berbuat baiklah kepada orang lain. Tidak perlu kau jual semua yang kau miliki. Jangan pakai satu ayat untuk diperlakukan ke semua orang. Karena bagi orang kaya, anak muda yang kaya itu yang disuruh Tuhan, jual semua hartamu kasih ke orang miskin itu karena hartanya adalah berhalanya. Itu gak bisa kita diam-diam mentah-mentah aplikasikan ke semua. Gak bisa. Tidak perlu kau jual segala sesuatu. Tapi syukuri segala-galanya yang kau punya. Apalagi jikalau Anda merasa punya segala-galanya. Syukuri, mawas diri, tahu diri. Hai Anda dan saya yang masih bisa mati. Ingatlah penciptamu. Ingatlah Tuhan adalah sumbernya. Belajar berkata, I give thanks to you for everything in my life. Dan hati itu otomatis akan mengerti what to do to please the Lord with it. Untuk bisa menyenangkan Tuhan dengan harta, bendamu, atau dengan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Gak semua berkat itu sifatnya materi soalnya. Hati yang bersyukur tahu bahwa dia adalah steward, bahasa Inggrisnya. Dia hanyalah pengelola kasih karunia. Hai yang punya 1 talenta, jangan kau cibir yang punya 5 talenta.
dan menguasai 10 kota. Kata Alkitab. Yang 5 talenta, jangan kau gaya. 5 talenta itu juga berarti responsibility. What comes with great power, ini pepatah di dunia sih, comes great responsibility. Dengan berkat yang besar, tanggung jawabnya juga lebih besar. Hai yang punya 5 talenta, jangan berkata, kamu cuma punya 2. 2, 1 maupun 5, kau bukan sumbernya. Tidak boleh gaya. Kita semua harus berkata, thank you Tuhan. Aku nikmati berkat ini. Tapi ketika hati kita berterima kasih, kita akan tahu bagaimana menyenangkan Tuhan dengan talenta yang kita punya. Dengan apa yang kita miliki. Kita pasti akan punya prioritas. Dan Tuhan akan tuntun kita. Tuntun kita di dalam menikmatinya. Dan di dalam menggunakannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur itu very powerful. Ini adalah sebuah pesan perintah Tuhan bagi si kaya maupun si miskin. Mengucap syukur membuat kita selalu miskin di hadapan Allah. Dan berkata, Lord, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua karena setianya. Gak tahu lagu itu, saya ngarang. Semua untuk kemuliaannya. Semua karena anugerahnya. Semua karena kasihnya. Jikalau kita dipakainya. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Kita lihat ayat berikutnya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ayat 4 ini unik. Coba perhatikan ada 2 dimensi, ada 2 elemen di sini. Karena kami, kata Paulus, kami ini sudah mendengar tentang imanmu, hai jemaat Kolose. Mendengar tentang imanmu. Catat itu, mendengar tentang imanmu. Kuping dan telinga yang dipakai. Dan tentang kasihmu terhadap semua orang. Kami telah mendengar tentang kasihmu dalam bahasa Inggris, salah satu translation atau salah satu terjemahan, dikatakan, we have heard about your faith and we have seen your love. Kita sudah mendengar tentang imanmu, dan kami telah melihat kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi, kebiasaan-kebiasaan rohani kita itu, akhirnya akan berbicara ke kehidupan seseorang. Apa yang bermulai dengan sebuah kebiasaan pribadi, akhirnya akan menjadi nyata, akan terlihat di mata orang. Saya tidak percaya iman bisa disembunyikan. Saya nggak percaya kasih bisa bersembunyi. Kasih itu pasti mencari ekspresi. Misalnya, 2 orang jatuh cinta, pasti kelihatan they are in love. Apalagi cowok yang sudah benar-benar jatuh hati sama si cewek. Pasti dia berbuat sesuatu. Valentine, bunga pun datang. Kasihnya tidak akan bersembunyi. Kasihnya akan muncul dalam bentuk kembang. Ya. Pasti akan, si laki-laki akan melakukan sesuatu. Sekalipun kalau dia pemalu, pasti akan mudah kelihatan. Mukanya tiba-tiba memerah. Curi-curi pandang. Kasih itu tidak bisa bersembunyi. Nah, kenapa kasih orang Kristen terhadap Yesus tidak kelihatan? Iman itu gak mungkin bisa bersembunyi. Cepat lambat akan terdengar. Karena waktu kita hidupi iman kita, sesuatu akan terjadi, orang lain akan mendengarnya. Itulah sebabnya saya punya satu kalimat hikmat untuk ayat 4. Iman itu, Bapak Ibu, harus terdengar. Sedangkan kasih harus terlihat. Kasih kalau gak kelihatan, itu namanya ngomong doang. I love you, but I don't do anything to you. Or anything for you. Aku cinta padamu, tapi tidak melakukan sesuatu. Baik kepadamu, atau untukmu. Saya gak percaya, kasih itu jangan terdengar. Saja, kasih itu harus kelihatan. Tapi iman harus terdengar. Iman harus terdengar. Itulah sebabnya kalau saya beriman pada Tuhan, saya gak berhenti sampai beriman di hati. Saya akan teruskan sampai saya mengakui iman itu dengan lidah, bibir, dan mulut saya. Itu namanya pengakuan iman. Iman harus terdengar.
Meskipun saya utuh, saya tidak terbagi-bagi, tapi kadang-kadang ya, iman itu belum terasa sampai kita dengungkan. Makanya itu orang berkata beriman sama Tuhan, tapi pengakuannya sini menggerutu. Pengakuannya sini adalah mengomel melulu. Percuma iman itu kau simpan di hati. Sebab iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Ketika mulutmu mengakui, ketika seorang Abraham, dia diberi janji oleh Tuhan dan dia percaya padahal dia seharusnya sudah mandul. Dia umurnya sudah 90 sekian. Dia terus menerus mengakui dirinya sebagai Abraham. Kayaknya bedanya tipis ya, Abram sama Abraham. Ya, itu artinya beda selangit. Abraham itu artinya bapak banyak bangsa. Ketika dia terus dengungkan di mulutnya, mandul kata orang. Tapi dia berkata, aku Abraham, aku bapak banyak bangsa. Lambat laun, setelah dia injili dirinya sendiri dengan firman, dia pun percaya. Tapi kalau orang berkata, aku pegang janji Tuhan. Tapi setelah keluar dari ruang doa atau keluar dari gereja, dia ngomongnya pesimis terus. Ya gak akan muncul iman di hatimu. Sedangkan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum terjadi. Segala sesuatu yang belum kelihatan. Bukti dari segala sesuatu yang gak kelihatan. Kalau iman aja gak ada, bagaimana mujizatmu akan terjadi? Kalau iman aja tidak terdengar, apa pijakan kita? Iman itu mesti terdengar. Karena itu sebelum orang lain, saya gak bisa ekspektasi mengharapkan orang lain mengimani untuk saya. Saya harus beriman kepada Tuhan. Karena saya gak bisa serahkan iman saya pada keadaan atau pada orang lain. Orang lain gak percaya sama aku, itu urusan mereka. Kamu percaya gak janji Tuhan atas hidupmu? Kenapa pengakuanmu begitu? Kenapa pesimis terus? Kenapa negatif terus? Iman itu mesti terdengar. Dan jangan suruh orang lain beritahu. Karena gak tentu mereka mengimani untukmu. Karena mereka belum mengerti panggilanmu. Belajarlah kalau Anda mendengar janji Tuhan. Akui dengan mulutmu. Iman mesti terdengar. Tapi kasih mesti terlihat. Kalau kita berkata kita mengasihi Yesus, tunjukkan, buktikan. Kalau kita berkata kita mengasihi sesama, tunjukkan lewat perbuatan. Karena kasih harus nampak. Kasih yang dunia ngerti hanyalah sifatnya janji. Kalau kasih yang hanya bicara saja, ngomong doang, itu banyak di pasaran. Udah terlalu banyak. Coba lihat ya, beda ya. Tolong jangan terapkan peraturan yang sama untuk dua bidang olahraga yang beda. Jangan sekali-kali waktu kita main basket, pakai gaya boxing. Datang, pem. Lain. Kalau kita main volley, harus bedain dengan sepak bola. Jangan sampai main volley, hanya satu yang bisa gitu, yaitu Maradona. Yang tahu ya dulu ya, dia pernah tampil itu. Nggak tahu, mungkin zaman dulu ya, zaman sekarang ini siapa namanya? Haaland. Karena yang satu pakai kaki, yang satu pakai tangan. Jangan salah kaprah, jangan salah peraturan. Kasih harus visible. Iman harus audible. Faith must be audible. Love should be visible. Ya? Jadi jangan salah ya, volley bukan soccer, sepak bola bukan volleyball. Kalau Anda ngomong sama istri Anda, I love you, then show it. And prove it. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau saya beriman pada seseorang, maka saya akan ucapkan kata-kata yang benar dalam hidupnya. Kalau Anda beriman, anak Anda akan berhasil. Jangan kau kutuki Bapak Ibu, apalagi ketika emosi. Kamu ya lihat ya, nanti kamu tidak akan berhasil. Kamu pasti jadi orang paling gagal dan sebagainya loh. Kenapa kita mengkontradiksi iman kita? Ketika kita berdoa agar mereka diberkati, tetapi kita sendiri, mulut kita sendiri yang mengutuki mereka. Never do that. Remember, anything you have faith for, apapun yang Anda imani, harus sambung dengan lidah bibirmu ke orang itu. Amin Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Nanti pulang dilus-lus anaknya.
kamu adalah anak yang baik. Kaget dia, padahal dia nakal. Itu bukan menyangkali, no. Papa ini enggak realistis, bukan. Papa tinggal di masa depan yang kamu belum ada. Kamu pasti akan berubah. Mungkin sekarang dikira gila. Tapi suatu hari dia tahu dia yang gila. Dia tahu dia akan waras dari kegilaannya. Karena ada orang yang beriman untuknya. If you believe, therefore you speak. Don't tell me what you believe in. Jangan beritahu saya Anda percaya apa. I don't believe you. Show me your confession. Let me hear you, then I will believe you. Jangan beritahu saya Anda percaya apa. Saya nggak akan percaya itu. Tunjukkan pengakuan imanmu, pengakuan mulutmu, dan saya akan lihat langsung detik itu. Saya tahu Anda percaya apa. Amin Bapak Ibu. Coba ngomong sama kanan kirinya. Cepat ganteng ya, cepat cantik. Enggak. Memang sudah cakep, sudah ganteng. Ngomong sama kanan kirinya. Saya berkata seperti ini. Saya percaya, beriman, hidup Anda. Apa ya? Ngomong sesuatu. Ini sampai overflow ada ya? Ada di luar juga. Oke, yang overflow semuanya, saya percaya hadirat Tuhan bersama dengan Anda juga, tidak ada yang perbedaan tempat ya. Coba katakan pada kanan kirinya seperti ini, ngomong kata-kata yang dari Tuhan. Anda digerakkan apa? Ngomong sesuatu yang bukan positif, sesuatu yang dari firman. Misalnya, saya percaya hidupmu akan dituntun sama Roh Kudus. Macam itu. Coba katakan kanan kirinya, silakan. Oke, puji Tuhan ya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke, kita lanjutkan ayat 5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Bukankah Paulus di sana tadi berkata di ayat 4 bahwa dia mendengar tentang iman mereka dan dia melihat tentang kasih mereka? Lalu Paulus melanjutkan di ayat 5, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tahukah bahwa orang Kristen itu punya sesuatu yang orang dunia tidak punya? Kita punya pengharapan yang gak sementara. Kalau orang dunia hanya punya pengharapan yang sebentar. Semoga ekonomi membaik, nanti aku bisa kerja lagi. Mereka berhenti sampai perkara-perkara duniawi. Ya hanya itu yang mereka punya. Tapi orang Kristen itu punya pengharapan yang kekal. Our hope is eternal. Karena itu orang Kristen yang kehabisan pengharapan tidak sepatutnya. Kalau kita itu punya sumurnya. Pengharapan kita itu sifatnya eternity. Masa sih apa yang kita hadapi, penderitaan sekarang, segala keadaan dan segala rintangan yang di depan. Masa kita itu putus pengharapan? Gak boleh. Orang Kristen itu punya sumurnya. Kristus adalah pengharapan yang kekal, pengharapan akan kemuliaan. Itulah sebabnya kalau seorang anak Tuhan sampai di titik putus asa, itu sudah kronis, itu sudah akut sekali. Itu biasanya bukan karena dia kehilangan pengharapan, itu dia kehilangan pegangan. Itu pasti di dalam hidupnya ada satu titik dia meninggalkan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sebab tidak mungkin orang Kristen itu kehabisan air, tidak mungkin. Satu titik dia tidak lagi menggali sumur firman. Dia tidak lagi mencari Tuhan. Sebenarnya orang Kristen yang putus pengharapan, itu bukan harapan yang putus. Makanya itu percuma orang Kristen yang putus pengharapan itu dikasih pengharapan bocor semua. Kita ngomong begini selalu ditampi, bukan ditampi, di apa itu? Ditangkis itu di apa? Ditepis. Selalu ditepis. Kan gak enak ya. Kalau orang lagi putus asa, lalu kita mau coba kuatkan, dia bilang, kamu gak ngalami, gampang kamu ngomong begitu. Itu kelihatan orang sudah hambar. Udah saking hambar tawar, udah pahit dia. Lagi kita mau ngomong sama dia, begini begitu, dia berkata, percuma. Senjata terakhirnya, percuma, gak ada orang mengerti. Jadi sebenarnya, yang perlu berbalik adalah hatinya. At some point in his life, gak tahu apa yang menjadi pemicu atau triggernya, orang ini meninggalkan persekutuan sehat dengan Roh Kudus. Sudah ada orang Kristen itu, karena di dalam dirimu ada air, sumur.
Mata air yang memancar sampai kekekalan, itulah mata air hope namanya, pengharapan. Kalau kita itu punya sumurnya, gak mungkin kekurangan supply. Tuhan tuh kasih kita pengharapan tuh cukup membawa kita ke kekekalan. Masa yang sementara sekarang ini defisit dan kita harus berhutang. Jadi sampai kita mati itu, Tuhan tuh sudah sediakan satu paket, all the hopes you need in your life. Semua pengharapan yang kau butuhkan dalam hidup ini. Dan itu bukan pengharapan palsu. Kalau orang yang asal janji, kita harus uji. Tuhan tuh gak pernah janji palsu dalam hidup kita. Roma 5 berkata kita diselamatkan oleh pengharapan. Ini bukan bicara tentang salvation, terima Tuhan, pengampunan dosa. Karena orang harus beriman kepada Tuhan dulu. Tapi maksudnya di dalam musim hidup kita itu selalu keluar dari satu musim ke musim berikutnya. Berkemenangan itu karena ada pengharapan di hati kita. Dan berdasar pengharapan itu Allah bekerja melampaui ekspektasi kita. Dan pengharapan Roma 5 katakan tidak mengecewakan. Your God, Allahmu tidak pernah janji palsu dalam kehidupanmu. Mungkin kita bisa salah paham dengan Tuhan. At some point di titik tertentu kita merasa kok Tuhan tidak jawab persis seperti yang saya harapkan. Atau sesuai dengan ekspektasi saya. Karena manusia itu kan jatuh dalam dosa. Pikirannya ini sudah tumpul. Dan dia hanya bisa melihat sekian. Dia tidak seperti Tuhan yang punya drone view. Yang bisa melihat sampai kekekalan. Jadi kadang-kadang kita itu jump into a conclusion too early. Kita itu ambil konklusi terlalu dini. Sehingga kita mudah kecewa, patah hati, putus asa. Ya. Pada waktu kita gak ngerti, tetaplah mendekat pada Tuhan. Dungu pun seperti hewan, tetaplah dekat Tuhan. Tetap dekat sama Tuhan. Saya dulu punya anjing yang akhirnya sudah mati. Itu suatu saya masih, waktu kami baru, kami baru menikah. Ini anjing ya, anjing gak ngerti mau gimana, gak punya akal budi yang sama dengan manusia. Dia sakit harus disuntik. Semua digigit. Anjing kecil tapi dia merasa dia anjing besar. Dia packing atau apa namanya bubble. Wah, he's very feisty. Semua mau digigit. Tapi dia paling percaya sama saya. Saya pegang dia pada waktu dia diobati. Dia gak ngerti dia kesakitan. Tapi dia gak berani gigit saya. Habis itu dia sembuh. Udah diobatin. Dia hidup berapa tahun lagi. Memang sudah tua sih. You see, kita seperti anjing. Kita gak ngerti. Tapi kita lihat dong. Lihat dulu dong siapa yang pegang hidupmu. Kalau Tuhan berbicara sekali saya tidak paham. Kalau saya datang pada Tuhan minta roti masa dikasih ular. Kalau ini belum terjadi sesuai dengan harapan saya. I believe, maybe harapanku agak juling. Atau mungkin saya belum mengerti atau bisa melihat the full picture atau gambar besar. Tapi kalau yang pegang, the one who holds me is Jesus. Saya lihat, seperti anjing melihat. Itu anjing lihat terus mata saya. Waktu dia kesakitan. Harusnya dia sekarat. Dia keracunan sesuatu. Lalu saya pegang dia. Tapi dia gak gigit saya. Satu pun gak gigit saya. Gak sekalipun gigit saya. Dia lihat saya. Anjing jangan dilihat matanya, apalagi kalau orang gak kenal ya, dilihat matanya dikira nantang. Tapi kalau anjing lihat mata Anda dan dia gak apa-apa, dia percaya. Karena ini majikannya, tuannya. Dia lihat saya, tapi habis itu gak apa-apa. Dia marah, tapi dia tahu selama ini orang yang ku kenal. Aku percaya deh sama dia. Saya sama Tuhan itu kayak gitu. Sekalipun dungu, kata pemazmur, aku tetap di dekatmu. When I don't understand, at least I know you. Jika aku tidak mengerti, aku mengenalmu. Yesus tidak perlu membuktikan dirinya lagi. Jangan kau dudukkan dia di kursi terdakwa. Prove it to me if you love me. Ayah. Buktikan kalau kau cinta padaku. Buktikan kalau kau bisa. Telat. 2000 tahun lalu dia sudah buktikan. Just because hanya karena dia belum bekerja dengan in some way dengan cara tertentu dalam hidupmu. Bukan berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia yang pegang hari esok kita tenang. Amin Bapak Ibu. Pengharapan kita yang disediakan bagi kita itu sampai ke sorga. Jadi orang Kristen gak boleh putus asa. Jadi kalau sampai Anda putus pengharapan, itu pasti yang putus bukan pengharapanmu. Itu putus hubunganmu dengan Tuhan. So orang yang terhubung dengan Tuhan gak bisa kehabisan ini. Gak bisa kehabisan HOPE atau hope atau pengharapan. Gak bisa. Gak mungkin. Amin Bapak Ibu. Apakah hari-hari ini Anda merasa Anda kehilangan pengharapan? Mungkin waktunya Anda pasang ini penutup mata kuda. Kalau Anda memandang Yesus, pengharapan itu kembali. Mungkin waktunya Anda tutup telinga terhadap kata-kata yang toksik,
yang melemahkan, yang membuat Anda pahit. Padahal hati gak apa-apa, tiba-tiba kepahitan sana sini. Maybe you should just cover your ears. Fokus. Dan kalau memang dengar firman seperti ini, gak apa-apa, hatinya gundah gulana. Asal dari 50 menit firman dibagikan, Anda bisa dapat 5 menit. Itu aja lebih baik daripada pikiran melayang kemana-mana. Ngapain gua datang gereja, toh hatiku gelisah, tambah daripada Anda gak dengar apa-apa. Bagaimana bisa bertumbuh itu benih kalau Anda gak di sini? Itulah benih yang jatuh di tanah aspal, diambil sama burung-burung yang diutus iblis. Kalau Anda tidak dengar, ya Anda tidak bisa. Apa yang Anda mau percayai? Mendingan datang 50 menit tapi Anda super konsentrasi hanya bisa dapat 5. 5 menit lebih baik daripada nothing. Pengharapan yang kita miliki itu dari sorga. Tentang pengharapan ini telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil. Sebuah pesan sederhana juga saya tambahkan untuk setiap kita CGL atau yang diberikan kesempatan untuk sharing firman di setiap CG. Lihat ya, pengharapan ini kan disediakan di sorga, tapi ditemukan di mulut pemberita firman. Telah lebih dahulu kamu terima tentang pengharapan itu, telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil. Kita semua mau gak mau, kita semua adalah pemberita Injil. Mungkin tidak semua kita adalah seorang penginjil, apalagi pendeta, tapi kita semua adalah pemberita kebenaran. Dan apa yang kamu dengar dari seorang pemberita kebenaran? Tentang pengharapan kalau Anda baca ayat 5. Berarti Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita diberi kesempatan untuk sharing kesaksian atau membagikan firman, pastikan salah satu yang paling dominan di dalam perkataan yang keluar dari mulutmu, baik itu secara formal waktu membagikan firman atau secara informal, karena kesaksian kita itu sehari-hari. Pastikan yang mendominasi adalah hope atau pengharapan. Anda boleh tegur seseorang, tidak kasih manis-manis doang. Apa gunanya kita datang dengarkan firman yang hanya sifatnya motivasi, tapi tidak memberikan kita edukasi atau pendidikan takut akan Tuhan. Tetapi apapun juga yang keluar dari mulut Anda, baik kali ini bentuknya adalah membangun seseorang atau mengoreksi, selalu yang mendominasi adalah pengharapan. Your mouth has the power. Mulut kita punya kuasa bukan hanya untuk membangunkan pengharapan dalam diri kita, tapi membangkitkan pengharapan dalam diri orang lain. Bukankah Yesaya berkata, kau memberikan padaku lidah seorang murid sehingga orang lain memperoleh semangat lewat kata-kataku. Tapi lebih dulu engkau memberi aku telinga seorang murid sehingga aku mendengar seperti seorang murid di hadapanmu. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda diberi kesempatan di CG misalnya, firman yang kita bagikan itu harus kental mengandung pengharapan. Jangan lupa loh ya, Paulus berkata, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Bukan berarti yang lainnya not important, tidak penting. Firman, pengharapan, dan kasih. Pengharapan ini termasuk salah satu dari 3 juara, kasih number 1. Ini salah satu runner up-nya. Orang Kristen yang mulutnya tidak membagi pengharapan adalah orang Kristen yang murtad. Bukan memberikan pengharapan palsu. Ayo nanti ya aku janji gini, janji gitu. Bukan. Tapi kita harus menjadi penerus firman Kristus. Kita sampaikan kepada orang lain tanpa kita menjanjikan embel-embelnya. Misalnya kalau ada orang lain susah, kita jangan berhenti sampai menangis dengan dia. Itu orang dunia juga bisa. Ngomong sama orang itu, kamu bisa bawa apapun pada Tuhan dalam doa. Mungkin kita tidak ingat ayatnya, tapi samar-samar berkata, Tuhan kan di firman dikatakan, Bu, Ci, di firman dikatakan, kalau kita bisa menaikkan permohonan dan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita nggak janji apa-apa, kita nggak janji mujizat pasti terjadi, tapi orang jadi punya pengharapan karena dia ingat. Anda menjadi orang yang mengingatkan bahwa masih ada Tuhan. Ada orang mungkin mau mengakhiri hidupnya berkata, jangan kok. Jangan Pak, jangan. Tuhan yang memberimu kehidupan. Tuhan belum selesai dengan Anda. Memberi pengharapan, bukan ya sudah sana lakukan kemauanmu. Orang Kristen yang tidak memberitakan pengharapan, sudah kehilangan kekristenannya. Karena dalam kekristenan itu ada 3. Love, joy, peace. Kasih.
Faith, hope, love. Ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Orang yang sudah tidak memberitakan pengharapan, sudah kehilangan sepertiga kebenaran. Beritakan pengharapan. Ini yang dunia perlu. Dunia bukan perlu program, dunia perlu seseorang yang punya lidah murid, memberikan semangat baru. Ini bukan berarti motivasi, tapi jadilah penerus firman. Saya selalu punya komitmen dalam hidup saya. Setiap kali saya menyampaikan firman, karena saya seorang pengkhotbah, pastikan bahwa salah satu yang paling dominasi di akhir penyampaian firman itu, orang harus pulang membawa a new hope. From my message, a new hope. Dan kalau yang saya sampaikan itu firman, tidak akan firman itu kembali sia-sia. Ketika hope itu disampaikan lewat mulut saya, iman kan timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Dan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Waktu itu saya sampaikan pengharapan, itu ditangkap mentah-mentah oleh beberapa telinga. Timbul iman dalam hatinya, dan iman itu cikal bakal mujizat. Saya mau mulutku sebagai pedang bermata dua, setiap kali saya sampaikan firman dalam skala kecil maupun skala besar, pengharapan ketika keluar dari mulut saya, itu ditangkap oleh seseorang. Dan karena dia dengarkan dari mulut saya, iman itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukti segala sesuatu yang belum terlihat. Ketika dia dengarkan itu jadi cikal bakal mujizatnya ketika dia beriman. Itu namanya di kitab Amsal, mulut yang menghidupkan. Bukan lidah bibir yang mematikan. Ask God to use your mouth. Justru siapa yang suka mendengungkannya akan memakan buahnya. Tahukah? Di sebuah rumah di mana didengungkan terus firman. Aneh bin ajaib. Kok bisa ya? Banyak aktivitas Roh Kudus setelahnya. Your mouth can stir the works of the Holy Spirit. Mulut kita bisa mengaduk dan bisa mengundang karya Roh Kudus yang jauh lebih kaya. Kaya saya maksudkan di sini bukan materi semata-mata. Adalah aktivitas Roh Kudus yang bertambah di dalam rumah tangga Anda. Mulut yang mengeluh dan menggerutu dalam satu rumah mengundang kutukan. Aneh, segala sesuatu berkat Tuhan itu seperti sampai di rumah ini jadi apes semua. Tapi kalau mulut Anda kau pakai untuk memberitakan firman, harusnya nggak ada berkat-berkat itu. Tapi karena mulut sudah mengucapkan dan Tuhan berjanji firman nggak kembali dengan sia-sia, terjadi activity. Seperti diaduk. Aneh. Saya dulu pernah waktu pergi ke Eropa jalan naik mobil, melihat di padang gitu, kalau nggak salah waktu itu di Belanda, tiba-tiba ada angin, nggak besar sih, twister itu loh, apa namanya? Angin apa itu yang? Tornado. Wah menarik sekali. Cuma di daerah sini, padahal ya angin. Cuman ada lokasi tertentu, lokal sekali, di situ tuh bisa muter dia. Seperti ada yang mengaduk. Itulah fenomena alam. Tahukah Anda, angin ya angin, Roh Kudus di mana-mana ya. Tapi di tempat di mana ada mulut yang aktif, ada mulut yang taat, ada mulut yang berani mengutarakan. Itu seperti angin ya angin, tapi di daerah situ yaitu di rumah tangga itu, atau di tempat kerja itu. Seperti ada tornado Tuhan. Angin itu seperti diaduk. Makanya kenapa ada orang-orang tertentu tidak mengalami karya Allah? Karena mulutnya malas mendengungkan kebenaran. Ingat ya, mulut kita itu salah satu kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat, kau lepas. Dia mengandung perintah. Dia mengandung instruksi. Dia mengandung janji. Amin Bapak Ibu Saudara. Lanjutkan sedikit lagi lalu saya selesai. Kamu sudah mengenalnya, mendengar kasih karunia Allah sejak dari, nah sekarang kita lihat ayat 7 semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasih yang bagi kamu adalah pelayanan Kristus yang setia. Lain kali saya jelaskan ini. Kolose adalah sebuah gereja di Kolose ini tidak dirintis oleh Paulus. Dia dirintis oleh seorang yang bernama Epafras. Dia ini orang Kolose, dia orang lokal. Dia menjadi perintis gereja Kolose. Dan dia ini Epafras ini bertobat di Tiranus ketika Paulus melayani di Efesus. Jadi sedikit memberikan kepada Anda gambaran gereja Kolose itu seperti apa. Dan juga mereka dilatih untuk bersyukur karena mereka tidak menyangka. Saya kasih sedikit cipratan sejarah. Tahun 60 sesudah Masehi, Kolose terdampak gempa yang dahsyat.
Jadi tanpa mengetahui ini, karena ini kan zaman-zaman gereja mula-mula, jadi kira-kira hanya berapa puluh sesudah Masehi, nggak sampai 60 Masehi, mereka itu sudah dipersiapkan oleh Paulus untuk menghadapi tantangan ke depan. Paulus mendidik satu gereja yang bisa berterima kasih dalam segala keadaan, bisa bersyukur, berarti bisa bertahan dalam segala keadaan. Bisa bertahan di setiap situasi. Dan dia mengajari sebuah gereja, mendidiknya untuk punya pengharapan yang kuat ketika di dalam masalah. Saya nggak tahu, Alkitab silent tidak menjelaskan, sejarah yang mencatat 60 sesudah Masehi terjadi gempa dahsyat di Kolose, banyak building runtuh, banyak casualty dan jatuhan korban. Semoga anak-anak Tuhan pun diluputkan, tapi yang pasti gereja ini dipersiapkan untuk hari susah, sehingga muncul pahlawan-pahlawan iman yang membawa pengharapan kemana-mana. Paulus tanpa dia sadari, ini lewat setelah dia mati. Dia mempersiapkan umat Tuhan. Bukan hanya untuk menyongsong berkat, tapi juga menghadapi segala pencobaan di depan. Dan dia sudah set up umat Allah ini, yaitu di Kolose, agar mereka tidak menjadi bagian dari permasalahan, tapi bagian dari solusi. You see, kebiasaan rohani hari ini, Anda belum mengerti. But someday it will not only save you, it will save somebody through you. Kebiasaan rohani yang Allah sekarang ciptakan di dalam diri Anda itu mungkin Anda belum tahu untuk apa. Tapi ini suatu hari dengan iman saya katakan akan menyelamatkan hidupmu dan menyelamatkan orang lain melalui hidupmu. Kalau saya baca seperti ini ya, Paulus itu mendidik sebuah gereja dengan jemaatnya yang dia tidak rintis, tetapi seorang petobat di dalam pelayanannya yang merintisnya. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kamu, kami kasihmu dalam roh. Ini aneh kata-kata ini seperti kata-kata ngeroh. Kasihmu dalam roh. Paulus ajari kepada mereka untuk punya supernatural love. Supernatural love itu bukan berarti orang terbang. Supernatural love itu bukan berarti selalu berjalan di atas air sungguhan. Supernatural love itu Paulus ajari. Kamu harus praktekkan kasih yang tidak natural. Yang alami adalah, ya kami harus mengasihi keluarga sendiri. Sama marganya flesh and blood atau daging dan darah. Darah daging kami akan take care. No, untuk Paulus ajari. Kamu harus belajar mengasihi sekalipun orang itu bukan saudara kandungmu. Sekalipun dia bukan kerabatmu. Supernatural love itu Christian love. Kasih yang sifatnya Kristen. Kamu bahkan harus belajar mengasihi musuh-musuhmu. Kamu belajar mengasihi strangers, orang-orang yang kamu tidak kenal, tidak tahu. Kamu belajar untuk bisa mengadopsi orang-orang baru. Aduh, pembelahan. CG, aduh susah, udah cocok ini rasanya, udah ngeklub banget sama ini, sudah klop sama orang-orang ini, sudah seperti social club ini. Tiba-tiba kita harus menerima lagi. Itu bukannya kasih yang supranatural? Kita seolah-olah mulai dari nol kenal seseorang lagi, lalu senang lagi, habis itu membelah lagi misalnya. Kita diajari untuk punya kasih seorang misionaris. Paulus tidak ngerti, semua kebiasaan ini, yang akhirnya di ayat 8 dia beritahu, kalian harus punya kasih seperti ini. Suatu hari nanti, ketika gempa terjadi, justru gereja Kolose menurut saya, yang survive menjadi jawaban. Mereka belajar mengasihi sesamanya. Mungkin korban-korban gempa saat itu. Saya yakin ini satu gereja yang di set up sama Tuhan. Jadi terang dan garam. Bukan menjadi tiang garam. Bukan menjadi orang-orang yang ngomong doang. Paulus mempersiapkan satu jemaat yang akan jadi jawaban bagi zamannya. Semua dimulai dengan kebiasaan rohani number 1. Kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Simple ya, tapi berujung. Orang-orang ini ketika musibah terjadi, mereka justru jadi orang andalan. Mereka bukan bermental korban. You see, kebiasaan rohani yang Allah sedang kerjakan dalam hidupmu. Anda belum mengerti hari ini what for. Suatu hari Anda akan tahu. Ketika Anda digembalakan, di dalam CG, dipersiapkan jadi pemimpin. Anda belum mengerti itu untuk apa. Tapi suatu hari Anda akan paham. Nomor 1, ini rangkumannya. Jadikan mengucap syukur gaya hidup di setiap keadaan. Nomor 2, kita tadi sudah pelajari. Iman kita harus terdengar. Iman jangan disimpan di hati. Jangan menggumam iman. Jangan menggumam. Be loud about your faith. Be loud about it. Belajar untuk dengungkan dengan keras. Apa yang kau dengar di tempat tersembunyi. Beritakan dari atas rooftop. Dari atas atap. Tapi kasih harus terlihat. Love is not loud. Kasih itu enggak rame. Kasih itu harus nyata. Ya. 3, firman yang kita bagikan, ingat ini,
Ini bukan hanya bagi pemberita firman secara formal, kita semua adalah pemberita kebenaran, tapi intinya apalagi kalau Anda adalah seorang CGL, ya, ketua CG, ketua sel group kita, kalau Anda membagikan firman segalanya, ingatkan, apapun yang kau bagikan dari sudut pandang menegur kali ini atau membangun sesuatu, tidak masalah. Selalu harus mendominasi pengharapan. Orang harus selalu mendapatkan pengharapan dari Tuhan. Firman yang kita bagikan harus mengandung pengharapan. Inilah kebiasaan-kebiasaan rohani yang harus Anda lestarikan dalam hidup Anda. Amin Bapak Ibu. Semoga ini jadi berkat buat Anda. Dan saya percaya Anda sedang di set up sama Tuhan suatu hari menjadi jawaban bagi orang lain. Love you, God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri.